Indonesia telah memasuki zaman modern yang memberikan kebebasan pada setiap individu untuk membangun bisnis dari lingkup yang terkecil hingga lingkup skala yang terbesar. Adanya retail modern dan retail tradisional mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan para masyarakat ketika dapat berjalan dengan seimbang. Namun, seiring perubahan zaman menyebabkan kehadiran retail modern, contohnya seperti minimarket, telah menjamur di setiap sudut kota bahkan desa. Secara tidak langsung, adanya kehadiran minimarket modern membuat daya saing dengan toko kelontong semakin ketat. Oleh karena itu, kami mewawancarai beberapa orang untuk memberikan pendapat mereka terhadap dampak dari menjamurnya minimarket modern pada usaha toko kelontong. Dengan adanya minimarket yang berdekatan, ada dampak nggak di warung ini buat kayak penjualannya gitu? Enggak sih, enggak terlalu ngaruh. Dampak sih nggak terlalu mbak ya, karena toko kelontongnya kan harganya kan sedikit lebih miring daripada minimarket yang lainnya. Orang-orang beli ke sini karena mungkin lebih murah kali ya. Apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk menyejahterakan toko kelontong? Ada larangan dari itu kan, dari pemerintah. Mungkin pemerintah cukup mensupport untuk keamanan dan program-programnya aja. Sekarang tuh harga barang pokok tuh kayak naik gitu kan mas. Gitu ngaruh nggak sama penjualannya atau Ya, modalnya jadi gede gitu? Ya agak pusing sih, cara memutar pasti orang yang beli pasti kok naik mulu gitu. Kayak aku jualnya kayak bingung gitu. Apa kelebihan dan kekurangan kalau misalnya belanja di toko kelontong gitu? Segi kelebihan memang lebih banyak pilihannya, kayak Alfa, Indomaret gitu. Kalau toko kelontong kan kadang terbatas gitu. Kalau yang modern itu jauh lebih mahal ya, dan toko kelontong ini menurutku jauh lebih murah daripada yang lain-lain. Jadi kenapa ibu rumah tangga lebih milih ke toko kelontong, mungkin karena emang harganya jauh lebih murah dan lebih dekat mungkin ya kalau di daerah kota. Tapi kalau di daerah desa ya emang pada dasarnya mereka ke toko kelontong semua gitu. Jadi mungkin kalau ke supermarket buat orang-orang notabene emang lebih di atas dari yang biasa-biasanya gitu. Biasanya ada nggak kak preferensi harga kalau misalnya di minimarket sini atau toko kelontong? Kalau perbedaan harganya lebih ke ada diskon-diskon gitu sih kak. Biasanya diskon berapa gitu jadi berapa gitu. Banyak promo-promo ya di sini. Persebaran toko kelontong sama minimarket di wilayah kota kayak Kota Malang gini tuh udah menyebar secara rata atau lebih didominasi sama minimarketnya kak? Menurutku sih udah ya, soalnya di setiap minimarket itu pasti di sebelahnya pasti ada toko kelontong sih ya. Setauku kayak gitu. Jadi menurutku emang udah balance dan orang bisa milih-milih, jadi nggak bingung harus mau kemana gitu. Menurut pendapatmu, apa kelebihan dan kekurangan belanja di Indomaret atau Alfamart dibandingkan dengan toko kelontong atau warung? Kalau menurut aku, kalau kelebihan belanja di Indomaret sama Alfamart itu pastinya lebih tertata kan, tata letaknya, sama harganya itu tertera dengan jelas gitu. Terus kalau Alfamart sama Indomaret itu kadang-kadang juga kayak nyediain promo yang kayak paketan ngambil berapa barang itu bisa dapat harga yang lebih murah kayak gitu. Terus kalau kekurangannya menurut aku Indomaret atau Alfamart itu susah buat beli barang yang kayak kita perlunya tuh cuma ecer aja, kayak misalnya kayak plastik kresek itu kan nggak bisa beli satuan kan. Itu tuh kelemahannya sih, kayak barang-barang lokal tuh susah ditemuin di Indomaret atau Alfamart. Oke, kalau dari pengalaman aku di Indomaret Alfamart ini yang pertama dia tuh cenderung cabangnya lebih banyak. Itu pertama. Kedua, di beberapa franchise ini dia punya penawarannya lebih banyak. Oke, kalau kekurangan kalau dibandingin sama toko kelontong ya. Dari segi harga ada sedikit perbedaan, di mana dari franchise ini ada perbedaan harga di berapa ratus rupiah, bahkan bisa sampai 1.000 rupiah. Nah, itu kan mungkin kelihatan kecil ya, cuman kita beli banyak tuh bakal kerasa beda harganya. Oke, untuk kelebihannya mungkin tempatnya itu lebih kondusif ya dari segi kebersihan dan juga suasananya lebih dingin, lebih terang kayak gitu. Terus juga kayak lebih lengkap gitu variasinya. Tapi kekurangannya itu ya kita nggak bisa gitu untuk minta nurunin harga atau kayak minta setengah kuantiti barang yang kita mau dari apa yang udah ditawarkan kayak gitu sih. Bagaimana dampak adanya Indomaret Alfamart terhadap usaha toko kelontong di sekitar kamu? Itu dampaknya bisa sampai menurunkan omset dari warung-warung tersebut. Terus juga kayak jadinya beberapa toko kelontong tuh jadi sepi karena beberapa orang tuh lebih mementingkan efisiensi dari segi waktu dan lain-lain. Terus juga bisa sampai beberapa warung-warung tersebut tutup.
Kalau menurut aku karena kan kayak Indomaret sama Alfamart ini terjamin gitu loh, kayak orang-orang tuh udah tahu lah luarnya kayak gimana. Jadi menurutku emang orang-orang tuh bakal lebih milih di Indomaret sama Alfamart dibandingkan di belanja di toko kelontong, kecuali mereka tuh kayak kenal gitu sama pemiliknya dan mungkin punya hubungan baik gitu. Apa usaha yang bisa dilakukan oleh toko kelontong biar bisa tetap bersaing dengan franchise? Aspek yang dilihat waktu mau berbelanja itu kan mungkin bukan cuma dari produknya aja, dilihat juga dari tempatnya itu layakkah, higieniskah, terus terjangkau kah. Nah, kalau dari menurut aku toko kelontong ini udah menang dari segi harga gitu. Nah, tapi bisa dikembangkan lagi dengan memperhatikan tokonya itu sendiri, misalnya toko perbaiki jadi lebih layak tempatnya atau bisa lebih terjangkau dalam arti di tempat yang ramai gitu. Lihat dari higienisnya dari tempat tersebut. Mungkin kayak tata letak tokonya ya. Kalau misalkan tertata, aku yakin kayak pembeli tuh pasti juga bakal milih ke sana gitu, karena harganya juga kan nggak terlalu beda jauh. Mungkin kayak toko kelontongnya itu dia bisa antar jemput mungkin untuk galon, gas gitu. Misalnya dari toko kelontongnya itu sendiri mungkin bisa menambah fasilitas ya, cara melayaninya dan juga bisa menambah variasi dari barangnya itu sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung usaha toko kelontong dan tindakan terhadap franchise minimarket yang ada? Oke, kalau misalnya dari pemerintah mungkin bisa ngasih modal berupa pelatihan maupun dari pendanaan ya, terus juga mengatur regulasi tentang jumlah dari minimarket dalam satu daerah. Kalau dari pemerintah itu kan seharusnya mendukung usaha lokal ya, lewat jaringan pemerintah yang ada, lembaga yang mereka punya tuh harusnya bisa membantu para usaha kecil seperti warung kelontong ini. Pemerintah tuh bisa membentuk suatu peraturan atau regulasi yang berkeadilan gitu loh, menguntungkan usaha kecil tapi juga tidak merugikan yang besar. Pemerintah juga berperan besar untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik toko kelontong melalui penyusunan kebijakan yang melindungi toko kelontong sebagai UMKM agar terbentuk persaingan yang seimbang antara toko kelontong dengan minimarket modern. Keberadaan minimarket dan toko kelontong merupakan contoh nyata interaksi antara lokalitas dan globalitas budaya. Toko kelontong sebagai simbol budaya lokal mengalami tekanan dari arus globalisasi yang dibawa minimarket, yang mengubah pola konsumsi masyarakat dan menggeser nilai-nilai lokal ke arah budaya konsumsi modern dan global. Fenomena ini menunjukkan dinamika budaya yang kompleks antara mempertahankan identitas lokal dan menerima pengaruh global dalam kehidupan ekonomi masyarakat. One is the loneliest number that you'll ever do.